Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan nama Suhaini dengan NIM 85658483. Adapun di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum percobaan muatan listrik dengan tujuan menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektronika dua buah benda yang bermuatan. Adapun alat dan bahan yang saya persiapkan di sini, yang pertama yaitu modul praktikum pembelajaran IPA SD. Yang kedua ada isolasi, ada salasi ban, ada benang wol, ada kain flanel. Terus ada dua buah bola pingpong yang sudah digantungkan di sisi meja, dan ada potongan kertas kecil-kecil dan juga sisir. Di meja dengan menggunakan benang wol sudah digantungkan. Lalu gosoklah tas plastik pada baju dan kemudian dekatkan pada bola, dan lalu amatilah apa yang terjadi. Bisa kita lihat terjadi gaya tarik-menarik antara tas plastik dan bola pingpong. Dan yang kedua, gosokkanlah sisir pada rambut, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas. Bisa dilihat sisir yang digosokkan pada rambut dan diletakkan pada kertas, terjadi gerakan listrik tarik-menarik. Angkatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja, tempelkan dengan isolasi. Sudah digantungkan dua bola pingpong, dan dekatkanlah kedua bola pingpong sampai bersentuhan dan amati apa yang terjadi. Bisa dilihat gerakan yang terjadi bola pingpong ketika didekatkan, terjadi gerakan tolak menolak. Lalu yang kelima, gosokkanlah bola kiri dan kanan dengan kain wol. Dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Terjadi tarik-menarik antara bola pingpong. Lalu gosokkan kain wol dan plastik pada bola pingpong dan amati apa yang terjadi. Ya, sebelah sini biar ketemu nanti. Bisa dilihat terjadi saling tarik-menarik antara plastik yang digosokkan pada bola pingpong dan benang wol. Terjadi gerakan tarik-menarik. Lalu kita coba menggosokkannya dengan benang wol, dengan benang nilon dan kain flanel. Apa yang terjadi? Bisa dilihat saling tarik-menarik antara benang nilon dan kain flanel. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang memiliki muatan listrik apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang memiliki muatan yang berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan arus dan tenaga listrik.
Ada dan bahan yang adapun tujuan dari praktek ini yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dengan suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang kami persiapkan di sini yaitu baterai 1,5 volt 32 buah. Lalu yang kedua, kabel penjepit secukupnya warna hitam dan merah. Bola lampu 2,5 volt 2 buah. Akumeter 1 buah. Dudukan baterai 2 buah. Cara kerja percobaan pertama yaitu 1. Arus listrik. Yang pertama, susunlah 2 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya. Yang kedua, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub minus. Yang ketiga, salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah dipasang bola lampu dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik. Bisa dilihat aliran arus dari kutub plus dan minus saat disambungkan lampunya menjadi menyala. Lalu kita akan melakukan percobaan dengan bahan-bahan baku. Yang pertama, sendok. Sendok merupakan Sendok adalah merupakan bersifat konduktor karena bisa menghantarkan listrik. Lalu selanjutnya kita coba dengan kawat besi. Kawat besi merupakan konduktor karena dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, isi pensil. Grafit. Isi pensil merupakan konduktor karena dapat juga menghantarkan listrik. Lalu kawat tembaga. Kawat tembaga merupakan konduktor karena dapat mengalirkan listrik. Selanjutnya, air garam. Air garam termasuk konduktor karena dapat mengalirkan listrik. Selanjutnya, kayu bersifat isolator karena tidak bisa menghantarkan listrik. Tidak hidup. Karet penghapus bersifat isolator karena tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya, air kran biasa termasuk juga isolator karena tidak bisa menghantarkan listrik. Lalu pada percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, pada 2 kabel diletakkan pada titik positif. Bisa dilihat, tidak ada tegangan listrik yang terjadi sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Lalu pada rangkaian yang kedua, pada kutub positif dan kutub negatif disambungkan. Sudah tersambung kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif jika disambungkan. Lalu pada percobaan yang kedua,
kita akan melakukan percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, pada dua kabel diletakkan pada titik positif. Ada titik positif. Bisa dilihat tidak ada tegangan listrik yang terjadi sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Lalu pada rangkaian yang kedua, pada kutub positif dan kutub negatif disambungkan. Sudah tersambung kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Jika disambungkan, bisa dilihat ternyata lampu dapat menyala dengan redup, sehingga pertegangan yang dihasilkan oleh baterai ABC yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu tegangan yang digunakan memiliki 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Lalu pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan 1 buah. Baterai sudah ditambahkan menjadi 2 buah, kemudian digabungkan secara seri. Ternyata lampu dapat menyala dengan terang karena baterai yang digunakan dengan cara seri akan menghasilkan tegangan listrik yang lebih besar menjadi 3 volt. Cukup untuk menyalakan lampu dengan sebesar 2,5 volt. Lalu ditambahkan lagi 1 baterai. Tadi dari 2 baterai ditambahkan 1 baterai menjadi 3 baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan sebesar 4,5 volt, sehingga di kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menjadi menyala dengan terang. Kesimpulan, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menyalakan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, awat, besi, tembaga, sendok, perak, dan grafit, juga air garam merupakan konduktor karena dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kayu, air keran biasa, karet penghapus, kertas, plastik, air keran merupakan isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. Selain itu pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan oleh listrik.